Semakin genting saja nasib anak kesayangan Jokowi, Bobi Nasution, setelah KPK tangkap orang terdekatnya. Ada dorongan untuk periksa KKN dan aliran dana kampanye sejak tahun 2020, di mana sang tersangka yang tadi jadi tim pemenangan terkesan naik drastis dari camat langsung kepala PUPR. Dua mantan penyidik KPK pastikan bahwa Bobi terlibat, karena dalam OTT seperti ini biasanya sudah sepaket. Jadi tak ada alasan lagi KPK tak panggil Gubernur Sumut itu. Selain itu, dorongan kuat dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi yang berikan pernyataan jika KPK tak panggil Bobi, dia akan lakukan gugatan pra-peradilan terhadap KPK. Semakin gawat kan posisi Bobi? Bahkan ada narasi pembangkangan yang dilakukan oleh Bobi terhadap Presiden Prabowo yang saat ini gencar berantas korupsi. Malah korupsi. Korupsi pembangunan jalan lagi. Ingat Pak Bobi, rezim sudah berganti. Tinggalkan permainan lamamu seperti masa bapakmu dulu. KPK maksud Anda seperti itu? Ya bisa jadi akan dipanggil karena dia adalah kepala daerah. Tidak mungkin tidak dipanggil. Pasti saya katakan dipanggil ya. Kalau KPK tidak memanggil Bobi, akan saya gugat pra-peradilan. Itu aja sederhana. Nah, kalau pengalaman saya ketika menangani berbagai macam kasus OTT saat di KPK, biasanya itu udah satu paket. Ketika kepala daerah kena, pasti kepala dinas PU kena. Harus diketahui bahwa zamannya rezimnya sudah berbeda. Saat ini adalah rezim yang benar-benar tahu bagaimana cara criminal mind itu bekerja, yang tahu bagaimana di mana kebocoran-kebocoran itu terjadi, yang tahu bagaimana praktek-praktek itu dilakukan, modus-modus korupsi itu dilakukan. Kalau ini 2025, berarti kan anggarannya jelas di periode sekarang ya. Jadi kelihatannya memang ini sangat-sangat nggak patuh sama sekali pada pemerintah pusat. Kebanyakan pemerintah di daerah itu presidennya Prabowo sudah ngomong tiap hari, Anda hentikan hari ini juga, berhenti titik. Udah itu aja, jangan mikir-mikir yang lain gitu loh. Ya kemudian kalau KPK juga hanya kemudian normatif bilang ya kita akan panggil, enggak juga, uang gitu besar tuh pasti ada pengaruh lah, paling enggak ada potensi pasal 2-nya itu, ada penggunaannya monang, nyeleweng dan seterusnya, pasti ada potensi. Nah, anggaran paling besar itu adanya di dinas PU, dan yang paling banyak bisa menghasilkan uang korupsi adalah proyek-proyek pembangunan jalan, karena itu paling banyak bisa di markup. Ya karena kalau ada OTT terhadap kasus korupsi proyek pembangunan jalan yang ditangani oleh daerah, ya pasti itu sudah sepaket. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution di kasus ini. Ya pertama dia yang tahu persis dong, itu kan uang ratusan M ya. Itu pertama. Kedua, dia ngerti nggak pidato Pak Prabowo tuh setiap hari isinya kayak gimana gitu. Kalau dia ngerti isi pidatonya Prabowo, dia kendalikan anak buahnya di bawah. Ya nggak? Kan orang bilang katanya itu ketua kelas tuh, siapa ini, si TP ini katanya. Ketua kelas, orang tanya lagi, kalau gitu kepala sekolahnya siapa katanya gitu kan. Ya rame itu sekarang di Medan tuh. Bobi lagi dan Bobi Nasution lagi. Saya 4 kali mengucapkan nama Bobi Nasution karena sudah 4 kontroversi yang patut diduga menyimpang dan patut harusnya diselidik oleh KPK. Apalagi kemudian dia membawa seseorang yang dia percaya mulai dari jabatan sebelumnya sampai ke posisi yang sekarang, kemudian itu dilakukan. Ya dia mungkin bisa jadi membawa orang yang salah, atau dia tidak melakukan apa yang kita sebut sebagai detail-detail pencegahan yang dimaksudkan Pak Hendarsam tadi. Ini kan dilakukan oleh seorang kepala dinas PU yang baru menjabat. Nah, kemudian dia sudah berani untuk memerintahkan anak buahnya ya untuk kemudian merancang skenario rekayasa agar memenangkan ya perusahaan-perusahaan yang dia tunjuk untuk mengakali sistem e-katalog sehingga tidak melalui pengadaan barang dan jasa. KPK harus memulai dari kampanye 2020. Apakah camat ini menjadi tim sukses? Karena menurut saya dia lompatannya terlalu tinggi. Habis camat langsung menjadi Kadis PUPR di Pemkot Medan. Itu cepat ini. Biasanya itu
dari camat itu masih menjadi sekdis atau menjadi kepala yang levelnya kayak eselon 3 itu kepala bagian hukum misalnya, atau sekdis, atau kepala organisasi eselon 3. Nah, kepala dinas PUPR ini langsung eselon 2. Jadi ini selama menjadi camat itu, apakah dia juga menjadi tim sukses, atau setidaknya tahun 2020 apakah menjadi tim suksesnya Bobi, harus didalami sampai ke sana. Dan berkaitan dengan dana kampanye Bobi baik wali kota maupun gubernur, harus juga didalami apakah ada sumbangan-sumbangan besar dari topan ini gitu. Jadi pentingnya itu kenapa Bobi harus dipanggil itu justru untuk mendalami bagaimana dia menjadi tangan kanannya. Mungkinkah Topan Ubaja ini akan melakukan itu kalau bukan karena dia ditugasi oleh gubernur, ditugasi Bobi? Mungkin nggak ya? Ya, pertama kan itu mulai dari nyusun saja kan sudah dia harus tahu dong. Ya, sebelum diserahkan oleh DPRD apa yang harus dikerjakan tahun depan, berapa besar, apa dia nggak ada alasan dia tidak tahu. Semua detail-detailnya dia tahu. Kalau nggak dia tahu itu bukan kepala daerah namanya. Artinya kalau kemudian kita melihat bahwa daerah itu harus dikuasai oleh kepala daerah, detail-detail apa yang harus dilakukan, siapa melakukan. KPK tidak memanggil Bobi, maka KPK akan saya gugat pra peradilan dalam jangka waktu segera, maksimal 2 minggu lagi. Kalau 2 minggu lagi tidak memanggil Bobi, saya gugat pra peradilan. Karena satu, azas keadilan. Karena kepala daerah dimanapun dipanggil ketika ada anak buahnya diproses ke KPK. Dan kabarnya KPK mengatakan membuka peluang memanggil Bobi Nasution. Tetapi kalau dipanggil hanya untuk sekedar dipanggil begitu saja, buat apa? Nggak usah lah. Hanya bikin rame media saja. Kalau memang dipanggil serius, usut keterlibatannya, gunakan kekuasaan PPATK untuk menginvestigasi aliran uang. Apakah ada aliran uang selama ini dari Topan ke Bobi? Itu yang harus diurus. Kalau hanya dipanggil terus seolah-olah KPK sudah bekerja benar, ditanya benar tidak, oh tidak, selesai. Buat apa memanggil? Lagi ganti kepala dinas sama lagi gitu. Kemudian Presiden sangat kecewa. Jadi KPK yang saya katakan bahwa mereka harus sustainable dan mengamati dari day by day, terus termasuk nanti putusan-putusannya, siapa yang terkait, ya siapa berbuat apa, itu semuanya harus dilakukan secara detail dan secara sustainable, berkelanjutan, sehingga kemudian bisa membawa dampak jerah terhadap wilayah lain. Kita dari Pak Prabowo yaitu melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan oleh karena itu dari kita berharap bahwa kasus ini berjalan sebagaimana alurnya. Tadi dari KPK juga sudah menyampaikan akan menindaklanjuti dan tidak akan melihat kepada person siapa yang akan nanti dipanggil. Termasuk tentunya salah satunya Bobi Nasution. Apa yang Pak Prabowo sampaikan itu mungkin seminggu bisa 3 kali beliau menyampaikan tentang masalah pemberantasan korupsi ya. Tentang tidak boleh korup, berhenti di sini, ya stop, ya kan, ya jangan sampai ulangi lagi. Ini masih aja seperti itu. KPK tak menutup kemungkinan akan melakukan panggilan terhadap Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam pengusutan dugaan kasus korupsi proyek jalan di Sumut. Dugaan kasus korupsi tersebut terjadi di proyek pembangunan jalan Dinas PUPR Provinsi Sumut di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumut. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa pihaknya akan menelusuri aliran uang yang diduga berasal dari suap dalam kasus ini, termasuk jika ada dugaan mengalir di gubernur atau pejabat lain. Asep menegaskan KPK tidak akan membedakan pemeriksaan kepada satu orang demi mengusut tuntas kasus korupsi proyek jalan di Sumut. Untuk diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan proyek pembangunan jalan di 2 tempat. Pertama, proyek Dinas PUPR, proyek pertama yakni preservasi Jalan SP Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL tahun 2023 dengan nilai proyek 56,5%. Kemudian, preservasi Jalan SP Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL tahun 2024 dengan nilai proyek 17,5 miliar. Lalu, rehabilitasi Jalan SP Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL penanganan longsoran tahun 2025
Terakhir, proyek preservasi Jalan SP Kota Pinang Gunung Tua SPPAL tahun 2025. Kegiatan tangkap tangan kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Rinciannya proyek pembangunan Jalan Sipiongot di atas Labu Sel dengan nilai proyek 96 miliar dan proyek pembangunan Jalan Hutaimbaru Sipiongot dengan nilai proyek 61,8 miliar. Total nilai proyek setidaknya sejumlah 231,8 miliar. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 tersangka, TOP sebagai Kepala Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang PUPR, Provinsi Sumut, RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua, HEL menjabat sebagai Ketua UPTD Gunung Tua Dinas PUPR, Provinsi Sumut sekaligus perangkap menjabat Ketua Komitmen